Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala in syi'na lanazhabanna billazi awhayna ilaik. Summa
Ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an. Ayyatu bimisli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepadamu, Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan pada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pun pembelaan terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanakominfo Seberdataan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di Gema Ramadan edisi kelima. Yang mana ini akan menjadi ruang inspiratif untuk menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Sama seperti tagline program kita, yaitu menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ulun Pakih. Selama 30 menit ke depan, Ulun akan mengawani Buan Pian Berdataan di segmen 3 ini, yang mana segmen 1 dan segmen 2, yaitu kita telah mendengarkan dan menyaksikan tilawat Al-Quran dan qori-qorian yang telah
kita dengarkan bersama oleh para santri atau para siswa yang ada di Hulu Sungai Selatan. Nah, untuk tema pada hari ini yaitu adalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengarkan bersama tausiah dari amalan-amalan di bulan Ramadan yang secara langsung kita dengarkan oleh Tuan Guru Jamarimuddin. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke. tanpa menunda-nunda lagi, kita dengarkan langsung bersama tausiah dari beliau. Silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati Pak Pakih yang menemani ulun pada kesempatan hari ini dan juga yang ulun hormati ulun muliakan pemirsa HIS TV Gemar Ramadan 1446 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada kesempatan saat ini terlebih dahulu kita bersama-sama mengembalikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus pada kesempatan ini kita berada di satu bulan yang sangat mulia. Bulan yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh segenap orang Islam, segenap kaum muslimin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada kita di bulan Ramadan. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah dari dahulu sampai akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HIS TV Gemar Ramadan 1446 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bulan Ramadan yang saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah, penuh dengan amalan-amalan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, ada amaliyah yang wajib dan ada amal yang sunat. Sebagaimana kita kata bersama dan kita laksanakan bersama-sama bahwa ketika datangnya bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang dahulu sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang takwa. Nah, melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah suatu kewajiban, amaliyah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan amaliyah-amaliyah yang disunnahkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya amaliyah yang terpenting, tambahan selain daripada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah yaitu melaksanakan salat tarawih. Karena salat tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan.
tidak ada di bulan-bulan yang lain selain daripada di bulan Ramadan. Makanya salat tarawih itu atau sembahyang tarawih itu punya kelebihan yang luar biasa. Setiap malam itu ada punya kelebihan-kelebihan masing-masing bagi kita yang bisa melaksanakan salat tarawih. Di samping itu pula ada amaliyah-amaliyah bacaan. Di antaranya ada mengatakan bahwa dalam riwayat bahwa Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya itu adalah keampunan, penghabisan atau akhirnya itu adalah itqun minan nar, dimerdekakan daripada api neraka. Awwaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiru itqun minan nar. Permulaan Ramadan itu rahmat, kemudian pertengahannya itu keampunan dari Allah, dan kemudian akhirnya itu adalah dimerdekakan daripada api neraka. Nah, karena itu disusunlah satu amalan sunnah, bacaan diantaranya 1 sampai 10 Ramadan itu meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca amalan Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Itu biasanya dibaca sebanyak 100 kali setiap hari dari tanggal 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Nah, berkaitan dengan itu pula memang ada di dalam riwayat bahwa tidak diberikan, kata Nabi kita, kepada umatku. Ada 5 macam yang diberikan kepada umatku yang tidak diberikan kepada yang lain daripada umatku. Yang pertama itu apabila masuk malam bulan Ramadan, Allah memandang dengan pandangan rahmat. Jadi artinya bila sudah masuk bulan Ramadan, maka Allah memandang kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan pandangan rahmat. Dan siapa yang dipandang dengan pandangan rahmat, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Makanya kita bagus atau amaliyah sunat ketika sudah masuk bulan Ramadan, di awal 10 yang pertama daripada bulan Ramadan, itu membaca doa supaya kita diberikan rahmat oleh Allah. Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang kedua, yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah, yaitu Allah memerintahkan kepada malaikat supaya memintakan ampun mereka itu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad bahwa kita ditolongi oleh malaikat. Allah memerintahkan kepada malaikat supaya beristighfar, supaya memintakan ampun bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini satu keberuntungan, satu keistimewaan bagi kita sebagai umat Rasulullah. Karena bila bulan Ramadan datang, Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat-malaikatku, ayo kamu mintakan ampun bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi satu keberuntungan bagi kita. Makanya di samping itu pula, ketika di 10 yang kedua daripada bulan Ramadan, kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu. Di samping malaikat memintakan ampun, kita pun meminta ampun kepada Allah dengan membaca doa, Allahummaghfirli ya rabbal alamin. Minta ampun hari yang ke-11 sampai ke-20 daripada bulan Ramadan, itu adalah dengan membaca doa Allahummaghfirli dunubi atau Allahummaghfirli ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi disebutkan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah, yaitu bau mulut orang yang puasa itu adalah lebih harum daripada minyak harum kasturi. Memang ketika kita melaksanakan ibadah puasa, itu bau mulut kita memang mulut kita berbau. Jangankan kisah kita puasa, nang kada puasa aja kita itu sudah mulut kita kada bau, lagi lawas, kada berpandir dan sebagainya, los diam itu berbau. Apalagi saat kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, makanya ada kelebihan walaupun mulut kita, muntung kita berbau ketika kita puasa, tapi Nabi kita mengatakan, nah, bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak harum kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah, yaitu Allah mengatakan kepada surga. Kata Allah, wahai surgaku, nah, ittakhizi zinataka, ayo jadikan perisan engkau. Jangan kita berhias-hias engkau. Nah, berhias-hias ikam wahai surga. Ini persiapan apa?
karena umatku yang sedang beribadah, karena hamba-hambaku yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisahnya karena disediakan disediakan oleh Allah ya kenikmatan di dalam surga yang sudah luar biasa tadi itu. Nah, kemudian yang kelima yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah yaitu Allah mengampuni kepada mereka tadi itu. Nah, makanya di akhir daripada bulan Ramadan itu pula, mulai 21 sampai 30, nah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa dengan amaliyah bacaan yaitu Allah ma'atikni minan nar wa adkhilnil jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta dilepaskan daripada azab siksa neraka dan kita minta supaya dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu bacaan amaliyah yang bagus yang memang sudah itu menyebar secara luas di mana-mana, sudah diketahui berataan. Nah, tinggal kita mengamalkannya. Bila masuk bulan Ramadan, 1 sampai 10 membaca supaya kita mendapatkan rahmat. Nah, 11 sampai 20 kita supaya dapat keampunan dari Allah. 21 sampai 30 supaya kita dimerdekakan daripada neraka dan supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Itu di antaranya. Kemudian lagi ada amaliyah yang bagus kita amalkan dan memang diperintahkan, yaitu kita membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Nah, secara khusus di bulan Ramadan memang bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amaliyah yang sangat bagus kita kerjakan yaitu adalah membaca Al-Quran. Dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Allah Subhanahu, "Ya Musa, a'taitu ummata Muhammadan nuraini." Wahai Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan kepada umat Nabi Muhammad itu nuraini, dua nur, dua cahaya. Kaila yadurrahum zulumatani, supaya mereka tidak akan kegelapan di dua tempat. Nah, jadi Allah memberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW dua cahaya, dua nur yang supaya kita tidak kegelapan. Kada kegelapan kita di dua tempat. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, ma nurra ini? Apa dua nur yang engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad? Wa mazulum." Nah, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nurul Ramadan wa nurul Quran." Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Wa mazulumatani?" Apa dua kegelapan itu, wahai Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu, yaitu zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamati. Kegelapan di dalam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Artinya apa? Nah, bagi umat Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah, yaitu pertama bulan Ramadan, yang kedua adalah Al-Quran, yang kemudian datangnya bulan Ramadan, mereka umat Nabi Muhammad memuliakan, mengisinya dengan ibadah, puasa, ibadahnya, termasuk yaitu membaca Al-Quran, memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Maka dengan sebab dua nur itu, dia tidak akan kegelapan di dua tempat. Nah, pertama, kegelapan di dalam kubur. Jelaskan kubur itu, ya ada disebutkan dalam riwayat, dalam hadis Nabi kita, ya kubur itu bisa terang, bisa gelap, maksudnya bisa raudhah min radil jannah au hufrah min hufarin niran. Bisa kebun daripada kebun surga, artinya luar biasa kalau kebun surga terang, bercahaya, indah, nyaman, nikmat. Tapi kalau sudah hufrah min hufarin ini bisa gelap, panas dan sebagainya tadi itu. Nah, ini dengan sebab dua itu jar Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad tadi supaya tidak kegelapan di dua tempat tadi itu. Nah, berkaitan dengan masa Al-Quran tadi itu. Nah, ketika di bulan Ramadan kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Apalagi bagusnya membacanya dengan bersama-sama. Itu diantaranya tadarus Al-Quran. Nah, biasanya sudah daerah kita ini sudah menjadi kebiasaan di mana masjid, di mana langgar itu pasti ramai. Nah, rame untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Dalam riwayat, majtama qaumun fi masajidillah ta'ala. Tidak berkumpul satu kaum di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yatadarasuna, mereka bertadarus Al-Quran illa kecuali turunlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
alaihimus sakinah, turunlah ketentraman kepada mereka. Memang ketika kita membaca Al-Quran, kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Al-Quran sebagai penyembuh diantaranya tadi itu. Nah, menenangkan. Nah, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan menyebab tenang dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Nah, karena menyebut Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita membaca Al-Quran, itu termasuk jelas kita menyebut berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran, maka akan tenang. Jadi cocok saja kalau Nabi mengatakan bila kita membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka akan timbul keterangan di dalam diri kita, bahkan di masyarakat kita akan diberikan ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu pula di samping kita membaca kita salat tarawih tadi, kemudian membaca bacaan, termasuk kita membaca Al-Quran atau bertadabbur Al-Quran, ada amal yang lain juga yang penting kita, walaupun jika ibaratkan bahasa kita dalam sebulan itu sekali barang bahasa kita lah, itu diantaranya kita membuka akan orang yang puasa, yang amal sunat. Nah, ini penting kita, walaupun artinya ya kalau daerah kita alhamdulillah banyak di mana-mana masjid atau langgar itu yang membuka akan orang puasa. Nah, jadi mungkin kalau kita kadakawa seorangan, masa biasanya artinya kadakawa kita mengundang ke rumah kita atau kita kadakawa seorangan kita menyumbang. Nah, di masjid-masjid di mana di situ ada orang membuka orang puasa. Apalagi sampai kita yang mendaftarnya. Biasanya ada di masjid-masjid itu atau langgar yang ada daftar. Daftar malam siano. Nah, itu luar biasa itu tadi. Cuma seandainya kita kadang mampu seperti itu, membuat keterbatasan kita, yang penting kita ada pernah artinya membuka akan orang yang puasa. Ini luar biasa. Bersedekah membuka akan orang yang puasa. Man aftara shaiman falahu mislu ajri sami wala yanqusu min syai'un. Nah, siapa yang membuka akan orang yang puasa, maka baginya pahala seperti orang yang puasa itu. Artinya apa? Nah, semakin banyak yang kita bukakan, semakin banyak pahala. Artinya kita yang sudah puasa dapat pahala puasa kita. Nah, kemudian saat itu pula kita membukakan orang puasa, berapa yang kita bukakan? 10 orang, 20 orang atau lebih. Nah, berapa pahala orang yang buka puasa tadi itu diberikan kepada kita. Nah, ini istimewanya, kelebihannya bagi kita yang bisa untuk melaksanakan daripada membukakan orang nang puasa di bulan Ramadan tadi itu. Nah, pemirsa HSTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga kita di bulan Ramadan itu hadir di majelis ilmu, termasuk istimewa. Nah, walaupun biasanya sebagian majelis kita banyak yang libur, ya ada yang libur ya karena ada hal-hal yang mungkin diperhatikan. Tapi sebagian ada yang buka ya kalau, atau kadang-kadang ada namanya kita kultum. Nah, kultum kuliah 7 menit kadang-kadang. Nah, atau sebelum tarawih, atau kadang-kadang ada kuliah subuh, kadang ya kalau ada majelis setelah zuhur itu ya ada sebagian masjid, sebagian langgar mungkin tadi itu ada acara-acara majelis-majelis. Nah, ini bagus kita menghadirinya. Nah, kenapa? Karena ada satu kelebihan yang luar biasa kalau kita hadir di majelis waktu bulan Ramadan, yaitu dalam hadis Nabi kita SAW, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadat sanatin. Nah, siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, nah maka Allah Subhanahu wa taala menulis baginya tiap-tiap tumit atau tiap-tiap langkah itu sama dengan ibadah 1 tahun. Ini keistimewaan luar biasa. Artinya keistimewaan kita hadir di majelismu di bulan Ramadan. Walaupun ketika kita di luar bulan Ramadan, kita pahalanya luar biasa juga. Artinya kalau kita hadir di majelis, apalagi kita menuntut ilmu yang wajib. Nah, apalagi ketika di bulan Ramadan kita hadir nih 1 langkah aja sama dengan ibadah 1 tahun. Apalagi kalau kita jauh. Mama ya kalau jaraknya sampai beberapa ratus meter, apalagi sampai 1 kilo, ya Allah,
dari masjid, daripada majelis tadi itu berapa langkah? Mungkin ratusan langkah. Nah, bahkan mungkin berapa ratus langkah. Kan seandainya kita langkah kita dihitung 100, ya Allah, kita hadir di majelis semua, berarti ditulis oleh Allah sama dengan ibadah 100 tahun. Sama dengan ibadah 100 tahun. Artinya kita satu langkah aja setiap kita berangkat ke majelis taklim, ke majelis di bulan Ramadan, nah, maka itu sama dengan ibadah 1 tahun. Berapa langkah kita berangkat ke majelis tadi itu. Nah, itu ijtima. Jadi jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak hadir di majelis ilmu. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian ya termasuk diantaranya juga kita saling mengabulkan hajat orang lain. Nah, ketika di bulan Ramadan masing-masing kita punya hajat. Nah, masing-masing kita punya hajat tadi itu. Jadi hajat apapun, nah, hajat dunia, lebih lagi hajat akhirat. Nah, kita mengabulkan hajat orang. Bahkan ada kadang-kadang, ya Allah, orang yang bahasa kita besarwan. Nah, hanya membuka orang puasa. Selama kita kada uzur, maka kita kabulkan hajat orang lain tadi itu. Maka insya Allah, ketika kita mengabulkan hajat orang lain, apalagi di bulan Ramadan, maka insya Allah ribuan hajat kita akan dikabulkan oleh Allah karena nanti di hari kiamat, di hari kiamat itu. Itu diantara amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan tentunya di bulan Ramadan. Demikian mungkin yang dapat sampai sebentar. Enggak. Makasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Jadi Ramadan ini bukan hanya menahan lapar dan haus, ya Allah. Ya Allah. Berarti ada aja tuh amal-amalan yang harus kita amalkan. Iya. Tapi Ustadz nih, ulun ada pertanyaan. Kan kita nih di Banyuwangi tahunnya kalau bulan puasa nih pasti puasa lawan tarawih aja. Iya. Adakah maksud ulun nih amalan-amalan tuh yang dia bayakan lah. Padahal itu tuh pahalanya genal bener. Adalah kayak itu Ustadz. Iya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian tarawih biasanya ya Allah. Nah, tentunya masih ada, artinya kesempatan-kesempatan yang waktu yang harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi di antaranya ya tadi umpama kayak majelis taklim, majelis ilmu, nah itu penting banget itu di antaranya. Apalagi kesempatan yang harus ada kita lakukan misalnya tadi itu. Nah, kemudian juga sedekah termasuk diantaranya itu penting yang kita lakukan diantaranya tadi di bulan Ramadan. Nah, itu diantaranya. Berarti kita tadi tahunya ya kalau puasa nggak ada puasa tarawih. Iya. Karena siang guring aja. Ya. Baik pesantren kilat. Iya. Itu memang ada pesantren kilat tadi ya Allah. Ya tadi itu. Memang ada bagus majelis taklim atau pesantren kilat. Mana-mana ada itu. Ya, daripada kita duduk-duduk ya Allah bahasa kita kampung masih menghadapkan areja. Nah, itu bahkan kadang-kadang menghadapkan are itu apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang bisa menyebabkan pahala puasanya hilang. Nah, artinya bisa membatalkan pahala puasa. Kan ada di dalam kalau sedikit kita bicara masalah yang membatalkan puasa kan ada khamsatu asyatuh bitus shaum ajar. Ada 5 macam yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang saya tadi itu. Nah, itu al-ghibatu wan namimatu wa yaminul gamus kisah tadi itu. Ada 5 macam yang bisa membatalkan puasa tadi itu. Al-kazibu, pertama berdusta. Ya, kemudian wal ghibatu memandir orang masih kita tadi itu. Wan namimatu, kemudian adu asa. Wal yaminul gamus, sumpah-sumpah palsu. Wan nadhur bil syahwat. Nah, memandang dengan saat ini. Nah, kadang-kadang adanya bahasa kita ya, kita puasa ya kalau asal puasa aja yang penting nih. Kemudian tarawih malamnya. Jadi karena anang waktu nang puasa ini kadang-kadang nggak ada apa-apa olahannya jar. Kita baik santai aja nih kita menghadapkan are bahasa kita lah. Nah, kadang-kadang nang menghadapkan are itu dengan perbuatan di antara 5 tadi bisa. Bisa ya kalau atau berdudukan kada kakaruan, memandir orang lawannya lah atau duduk di pinggir jalan memandang-mandang nang dilarang mungkin dari itu. Nah, itu bisa menyebabkan pahala puasa hilang atau batal puasa itu. Kan jadi baik kita gunakan ya tadi amal email yang penting kita gunakan dalam masuk dari
pesantren kilat tadi Nggih, Allah, nggih, nggih. atau tadarusan tadi diantaranya, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat tadi itu. Di samping mungkin lah kalau kita mungkin sebagai pejabat Nggih. atau sebagai PNS sekolah Nggih, nggih. atau guru mungkin sekolah itu memang sudah itu luar biasa sudah. Artinya menunaikan tugas yang luar biasa yang kewajiban tadi itu. Nggih, nggih. Nah, itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Artinya setiap hari. Nah, walaupun karena ada nang di luar daripada pekerjaan kewajiban kita, ada tambahan waktu-waktu yang lain tadi itu. Nggih. Atau nang memang kita orang biasa, nang kada Nggih. apa-apa. Kita pegawai kada, napa kada ya Allah. Nggih. Nah, artinya nang bebas lah tadi itu. Nah, maka kita berusaha untuk menggunakan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan amal yang bagus-bagus tadi itu. 60 bulan puasa. Nggih. Bulan puasa tadi itu. Sudah kada ada apa-apa, sudah di rumah dimasakan lo, bini aja apa di rumah, apa seorang nih bungutan saja Iya. baik ke majelis. Nah, ya, Nggih. kita guna al-hasanah mujtami'ah. Di bulan Ramadan itu kebaikan itu terkumpul. Kebaikan terkumpul. Jadi bahkan dikatakan bulan Ramadan bulan nang panen pahala. Artinya kita memperbanyaklah ya apa nang asa kawa kita gawi tadi tentu nang kebaikan tadi. Jangan kita walaupun kita sadar keterbatasan kita mungkin ada istirahatnya ya Allah. Ya bahkan yang punya kita nang ibaratkan kada papa ulahan juga lebih baik kita guring. Nah, guring artinya karena kita ada mungkin nang menghadapan hari tadi kan bisa menyebabkan kada bagus ya Allah deh. Nah, baik kita guring aja istirahat di rumah guring. Bahkan dikatakan di dalam riwayat itu naumus saimi ibadatun. Guringnya orang puasa pun ibadah. Jadi kita seandainya guring tadi istirahat kita guring. Nah, saat di rumah maka itu berpahala sudah guring tadi itu. Asal jam guring nang guring terus mulai subuh ya sampai tinggal pulang kewajiban kita ya tadi itu. Nah, terima kasih Guru atas ilmu dan tausiahnya pada hari ini. Semoga kita bisa menjalani bulan puasa ini dengan penuh keikhlasan dan keberkahan yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terima kasih juga kepada Sana Kominfo Berataan yang telah setia menonton tayangan kami pada hari ini. Dan semoga kita semua bisa terus meningkatkan kualitas ibadah dan mempertahankan kebaikan tidak hanya di bulan puasa aja ya kalau Guru, di bulan-bulan berikutnya juga. Nah, saya Paki beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan berjumpa lagi di program Gema Ramadan menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.